Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sedikit perjalanan saya ke Gundam Base Pop-Up yang ada di Pluit Village Mall. Di dalam satu venue ada 3 event berbeda. Yang pertama, The Gundam Base Pop-Up World Tour 2025. Yang kedua, Gunpla Builders World Cup. Sama yang ketiga, Bandai Hobby Exhibition. As always, saya mau memperkenalkan moda transportasi yang digunakan kali ini adalah Mio J tahun 2016. Yoi. Weh, jangan salah bro, ini hati-hati, Forget teknologi. Iya, ini motor minjem, tapi kalau boleh protes sih sebenarnya ini agak kurang nyaman dipakai karena ya gitu. Terus yang kedua, ini kalian lihat nih jokesnya, jokes bukan jok bercanda, jok motor nih. Ini gaya geseknya sama dengan 0 alias super licin. Kalau kalian naik tuh pasti nyerosot aja ke bawah sampai ke ujung. Tadinya mau pakai busway, cuma pas lihat maps agak 2 jam lebih ya. Ya udahlah, memutuskan buat pakai motor yang at least kalau mau ngider agak lebih mudah kan aksesnya. Meskipun resikonya dengan spek yang kayak tadi, ya udah tau lah pasti sakit patah. Sejujurnya, kalau ke Pluit cuma buat ngontenin GBWC atau exhibition yang jujur sudah tidak terlalu menarik buat saya, itu kan males banget ya. Makanya saya nanya kan di Instagram, rekomendasi makanan Pluit apa gitu. Ya akhirnya saya googling, nemulah ini beberapa destinasi saya. Yang pada akhirnya nggak jadi juga tuh kulinerannya karena, entarlah kalian lihat sendiri. Tapi lumayan terobati sih setelah tahu line up limited itemnya Gundam Base tuh ada Freedom GCP sama Rising Freedom Ecopla. Dua barang itu yang jadi inceran saya di event kali ini. Dan udah nyampe nih di Pluit Village Mall yang parkiran motornya jujur agak jauh ya sama pintu lobi. Ya, standar Jakarta lah. Di sini saya antri dari jam 9:10 dan ada sekitar 20 orang di depan saya. Yang menarik adalah Gundam Base-nya itu baru dibuka jam 10:30 yang kata staffnya sih supervisornya kena macet. Kayak anjing, alasannya macet lah. Saya nggak tahu hari sebelum dan sesudahnya buka jam berapa. Boleh tolong konfirmasi kalau ada yang kesana. Tapi 2 tahun terakhir sih bukanya on time ya. Di dalam pop-up saya nggak terlalu banyak rekam karena yang paling penting nggak mau mengganggu kenyamanan orang lain. Dan lebih fokus nyari barang inceran, yaitu SDX Freedom GCP. Yang ternyata stoknya masih banyak banget. Karena Marapoles S-nya satset, jadi masih kebagian hot item kayak RG New Fukuoka, terus RG Freedom GCP, sama G-Serufu. Itu semuanya last stock banget, sisa 1. Terus barang-barang tadi saya lempar aja ke orang kayak, ada yang mau nggak? Tanpa fee loh ya. Kon, saya bukan reseller anjing. Pokoknya kalian yang mensupport dititipin tanpa fee, doa yang baik-baik buat kalian. Yang diambil cuma G-Self doang, sisanya saya taruh lagi di lemari. Jadi kalau misalnya kalian antrian belakang terus tiba-tiba kayak, wow ini masih ada, itu karena berkat gue bro. Jadi saya cuma beli 2 SDX, satunya punya teman saya sama G-Self yang punya orang. Ini sorry banget sebenarnya kayak sesuai prediksi aja. Ngapain nge-hype Ecopla, Wing sama Astra yang pasti orang kayak nggak akan terlalu beli juga. Sorry banget. Sebenarnya ada beberapa item menarik lainnya yang nggak ada di list kayak Zaku Live Concert. Saya yakin itu pasti yang paling habis karena kayak cuma 600 ribuan. Sisanya sih jujur nggak yakin bakal habis. Ada HG Draken I, ada MG Rigazu yang very cool, sama satu lagi ada Woundward Clear Color. Info pentingnya, kalau kalian mau pre-order tinggal ngambil kartu yang ada di depan kasir, terus bisa DP 50% atau full pay. Dan estimasi rilisnya tuh sekitar Januari atau Februari 2026. Dan yang bikin saya drop PO-an, barangnya harus diambil di store Pluit. Ini bukan menurut saya loh ya, menurut mbak kasirnya tuh berdua. Kan saya nanya kayak, bisa di drop di cabang lain nggak? Katanya nggak bisa, harus ngambilnya di sini. Bukan kata saya loh ya. Sekali lagi, menurut informasi mbak kasirnya. Ya kalau mau lebih jelas atau ada revisi aturan, jangan percaya saya, tanyain aja official account-nya atau kalian datang sendiri ke sana. Nah ini yang unexpected, dikasih kantong belanjanya tuh gede, bukan gede tapi gede. Ini jujur agak males ya nenteng segede ginian. Buat Hobby Exhibition itu persis ada di sebelahnya, kayak cuma dikasih sekat doang sama Gundam Base. Di sana ngedisplay barang event limited sama barang reguler. Kalau ngomongin variasi, jujur barang event limited jauh lebih menarik dan jauh lebih gampang didapetin ketimbang yang Gundam Base. Banyak banget clear color aerial. Ini kalau kalian nggak ngambil agak nganu sih sebenarnya. Ini clear color paling bagus sumpah. Buat barang regulernya, jujur very meh, sama kayak tahun kemarin. Terus ada barang yang belum datang padahal udah dipromosiin, yaitu HG G-Fred dan HG G-Quarks yang tidak di restock di hari kedua atau ngaret, nggak tahu ya. Jujur nggak peduli juga, nggak saya rekomendasikan juga ke kalian. Kalau ngebandingin stok regulernya sih jauh lebih menarik Alpha Store atau event Toy Fair yang di awal tahun kemarin. Di sini saya ngambil Gunpla paling gaul yang surprisingly banyak banget stoknya dan kayaknya orang juga nggak terlalu ngincer ini. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian masih dapat, bersyukurlah. Yaitu Ecopla Rising Freedom Gundam warna neon. Iya, 01. Maaf banget buat display limited itemnya nggak saya record, soalnya agak males juga, hehe, maaf. Buat fotospot, ada patung G-Quarks yang ukurannya lumayan gede sama RX-78 warna Gundam Base. Display yang menarik buat saya cuma RG Wing Zero. Ini sumpah ya Tuhan, ganteng banget, pengen, mau, tapi nggak red kali segitu juga. Terus ada display MG baru Bato Surupusu yang sangat amat sesuai harapan. Jadi kan bentukannya tuh sekarang lebih bulky ya, lebih mendekati anime lah desainnya, agak-agak keobarian. Sumpah ini smash banget sih, tapi always kalau di sini
mah kalian jangan ngarep apa-apa ya. Mau stoknya ada, mau harganya segitu juga jangan ngarep aja pokoknya. Dan finally akhirnya ngelihat langsung displaynya Kaiser Greymon yang saya nggak ngerti kenapa sampai sekarang gimmick buat jadi Susanomon-nya tuh seditutupin itu. Udahlah Bang Bandai, please kasih tahu aja ini tuh Susanomon-nya beneran bisa digabung sama Magna Garurumon atau cuma armor terpisah aja. Kalau ada Magna Garurumon enaknya ngapain ya? Jujur lupa lagi banting 1/100 Barbatos gara-gara Kaiser Greymon-nya bisa berubah jadi Susanomon. Paling menarik adalah di sini kalian bisa ikutan workshop, nanti dapat gratis caravan kit dan ada beberapa pilihan model kit. Lupa lagi ini saya nanya bisa milih atau dapat random. Tapi kalau bisa milih, saya sangat amat menyarankan ambil yang 30 Minute Fantasi. Kalau Pokemon, Gunpla atau dinosaurus mah jujur itu biasa banget. Ini 30 Minute Fantasi, keren parah. Saya ada beberapa saran buat kalian yang entar ada rencana mau datang ke event ini. Pertama, kalau kalian nggak ada barang inceran hot item, entah itu dari Gundam Base atau event limited, datangnya nyantai aja. Bisa dibilang nggak antri kok. Dan barang-barang menarik lainnya juga masih banyak banget. Buat yang punya barang inceran, ya siap-siap aja antri sepagi mungkin. Itu tuh normal banget kok. Kedua, karena lokasinya agak mojok, jadi kalau mau kesini sebisa mungkin apapun itu di arrange kayak ada itinerary-nya kalian mau kemana aja supaya perjalanan jauh kalian tuh tidak sia-sia. At least kalau misalnya mau kulineran, kalau misalnya mau belanja barang yang lain ada di daerah situ kesana. Yang jelas kalau tujuannya mau nyari gunpla reguler yang lengkap, nggak di sini. Ketiga, kalau kalian belum pernah merasakan euforia event pergundaman dan mau bela-belain kesini, sebenarnya sih worth aja ya. Apalagi sekarang spesialnya tuh ada Gundam Base World Tour. Kalian bisa lihat display upcoming release, limited item, bisa lihat GBWC. Terus ada workshop yang kalau kalian kebagian slotnya, pulang tuh tidak dengan tangan hampa. Nah ini nih, yang bikin saya nggak jadi kulineran adalah gara-gara bawa shopping bag segede gini, how to, coba. Bro, lihat, di motor ini aja kayak offset banget, apalagi jalan di Jakarta mah kesenggol dikit kayaknya pindah alam nggak sih? Eits, tapi si Marapoles yang E-nya Einstein ini menemukan solusinya on the spot alias ini jurus baru saya kalau mau nitip barang gede dari luar negeri. Big brain moment, Todd, ya digulung dong. At least bisa saya bawa pulang dengan aman dan menjadi pelindung boxnya Rising Freedom. Two birds, one stone nggak tuh? Skip ya perjalanannya, saya udah sampai rumah nih. Mau meng-review shopping bag yang segede gini. Dibilang bagus atau enggak, jawabannya bagus banget. Ini kayaknya official dari Gundam Base-nya deh, bukan dari lokal. Ini digunting, terus difigurain, wah udah statement banget. Maaf reviewnya setengah-setengah, saya nggak tahu ini ukuran berapa, tapi kayaknya A1 deh. Jadi shopping bag segede gini tuh bisa kalian dapetin minimal belanja 500.000. Bonus lain dari minimum purchase, ada kayak semacam card holder kayak gini. Bagus lah bentukannya, lumayan proper. Sama yang paling penting ini nih, kartu Gundam card game. Maaf, saya belum pernah main card gamenya, nggak tahu juga ini efeknya berguna atau enggak, tapi kalau misalnya barang limited kayak gini pasti saya keep sih. Terus kalau kalian ngisi kuesioner nanti dapat stiker IC card kayak gini. IC card tuh apa ya, kalau di Jepang kayak semacam imaninya gitu lah. Contohnya ini nih, imani kebanggaan saya yang udah ditempelin Gojo Satoru. Nah, ini 2 gunpla gaul yang paling saya rekomendasikan buat kalian. Pertama, ada SDX Freedom Gundam China Project. Terus yang kedua, ada Ekopla Rising Freedom Gundam Neon Yellow. Katanya SDX paling jelek, tapi kok direkomendasikan? Ya, sesimpel karena ini barang susah aja yang sekarang sudah aksesibel. Dan yang paling penting, ini yang paling terjangkau sama dompet kalian kan? Ya, dompet saya juga sih, hehe. Pokoknya, kalau saya punya duit mah diambil 3-tiganya. Yang cerita saya ngedrop PO, tadinya mau ngambil full mechanics. Cuma kan agak males ya, ngambilnya harus ke peluit lagi. Ya, selera umum pada nggak suka SD kan. Kelihatannya juga barang ini tidak akan habis anytime soon. Jadi kalau misalnya mau beli barang ini beneran nyantai banget, mau jam lowong juga harusnya sih masih kedapatan. Kedua, Ekopla Rising Freedom yang statement banget. Kalau lo beli kayak ginian, nyampe tuh, gaul. Masa jajannya Jikwax Red kali 200, Akai Gundam Red kali 185. Dari Akai Gundam, nama gocap dapat mainan gaul. Bahasan lengkapnya antar lah ya. Pokoknya masih ada antrian konten yang mau saya upload dari event ini. Dan buat kalian yang udah datang ke event ini, selamat merasakan hype-nya, selamat bersenang-senang. Apapun yang kalian beli itu valid kok kesenangan kalian. Tapi again, saya sangat amat menyarankan 2 item tadi biar kita sama-sama gaul. Boleh banget kalian sharing-sharing di komen jajan apa aja, terus apakah ada influence Marapoles atau enggak. Ya pokoknya apapun yang menarik bolehlah, selama komentarnya nggak jelek. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.